Tegap, gerak, maju, jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu untuk ketuanya. Duduk siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Esti. Esti, kenapa itu Esti? Apa? Oke. Cuma Esti ya yang tidak hadir. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, sukses, amin. Oke. Semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita ada apa namanya tepuk konsentrasi, oke? Kalian melihat saya dulu ya. Oke, saya tambahkan tepuk konsentrasi 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Bisa? Bisa. Coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ada yang tidak konsentrasi. Coba sekarang. Tepuk 4, tepuk 1, tepuk 3, 4, tepuk 2. Iya. Coba sekali lagi ya. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1. Oke, sudah konsentrasi semuanya ya. Oke. Ya, untuk kali ini kita akan membahas berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Adapun KDY yaitu 4.2 menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika dan kaidah kebahasaan. Adapun tujuannya yaitu peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika dan kaidah kebahasaannya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas berkaitan dengan jenis-jenis surat, kemudian ada pengertian surat lamaran pekerjaan. Coba di sini ada yang masih ingat jenis-jenis surat itu ada berapa ya? 2. Coba salah satu lagi apa saja itu? Tutup. Yuk, coba siapa yang berani? Jangan berebut. Oh ya, Surat tidak resmi dan resmi. surat resmi dan tidak resmi.
Surat resmi atau tidak resmi? Resmi. Resmi. Kenapa sih surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat resmi? Ada yang bisa menjawabnya? Oke. Ya, Karena surat lalu. lamaran pekerjaan ditujukan kepada suatu perusahaan atau instansi. Oke, karena surat lamaran pekerjaan itu ditujukan kepada sebuah perusahaan ataupun instansi, walaupun surat lamaran pekerjaan itu kita buat sendiri ya, tetapi karena ditujukan kepada sebuah perusahaan ataupun instansi itu dinamakan surat resmi, menjadikan surat lamaran pekerjaan itu surat resmi. Nah, adapun pengertian dari surat lamaran pekerjaan, ayo ada yang masih ingat pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah, oke, Mbak Nadia. Surat yang ditulis dan dibuat untuk suatu perusahaan atau instansi. Oke, betul. Oke, beri tepuk tangannya. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang ditulis diri sendiri yang ditujukan kepada sebuah perusahaan ataupun instansi. Oke. Nah, kali ini kita akan membuat surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika dan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Coba yang belakang melihat tidak? Ya. Bisa membacanya? Bisa. Nah, di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan kaidah kebahasaannya, isi dan sistematikanya, coba kalian perhatikan benar-benar contoh surat lamaran pekerjaan. Nanti berkelompok, kalian berdiskusi berkelompok menentukan sistematika, isi dan kaidah kebahasaannya dengan melihat dari contoh surat lamaran pekerjaan ini. Paham? Oke, kan ini sudah berkelompok, jadi sekarang coba kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk menentukan sistematikanya, kemudian ada kaidah kebahasaannya, kemudian ada isinya, seperti itu ditulis ya, ditulis, kemudian nanti dipresentasikan. Coba sekarang didiskusikan terlebih dahulu ya. Coba berkelompok berdiskusi ya. Surat lamaran pekerjaan, sistematikanya apa saja, kaidah kebahasaannya, dan isi didiskusikan.
kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan isi surat lamaran pekerjaan. Didiskusikan. Ya. Kelompok sudah? Oke, menunggu kelompok 1 dan kelompok 3. Sudah, Bu? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang tinggal presentasi. Untuk presentasi dari kelompok mana dulu yang akan presentasi? Ya, kelompok mana dulu? Urut saja. Oke. Kelompok 1 kelompok 2 maju. Oke, yuk. Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita mewakili dari kelompok 2 yang beranggotakan Sri dan Sri. Yang pertama, identifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal surat. 2. Alamat yang dituju. 3. Perihal atau hal. 4. Salam pembuka. 5. Tubuh surat atau isi. 6. Salam penutup seperti tempat saya. 7. Tanda tangan dan nama terang. 2. Tentukan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ciri kebahasaan menggunakan bahasa yang bagus dan kalimatnya efektif sehingga mudah dipahami. Kalimat efektif yaitu ciri-cirinya sebagai berikut: logis, tidak ambigu, hemat kata, dan ketegasan ketik. Yang ketiga, tentukan isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, membuka yang berisi posisi pekerjaan yang dilamar dan sumber informasi. Yang kedua, identitas pelamar atau isi. Yang ketiga, penutup yang berisi ungkapan rasa terima kasih dan harapan pelamar. Sekian dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri tepuk tangan. Lanjut untuk kelompok 3 atau 4. Apa dulu? 3. Oke. Unsur 3 dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanesa Mefasya dari kelompok 3 yang beranggota Desya Megi Putri, Sofi Indrianti, dan Siva Hidayah. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu 1. Identifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat, lampiran dan perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, tubuh surat atau isi, melampirkan lampiran, salam penutup, tanda tangan pelamar, dan nama lengkap pelamar. Yang kedua, tentukan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. A. Menggunakan kalimat efektif. B. Menggunakan kata baku. C. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang D. Urut dan teratur. Yang ketiga, tentukan isi surat lamaran pekerjaan. A. Pembuka yang berisi posisi pekerjaan yang dilamar. B. Isi yang berisi identitas pelamar, data pelamar, atau riwayat pengalaman. C. Penutup yang berisi ungkapan rasa terima kasih dan harapan pelamar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri tepuk tangan. 1.
yang beranggotakan Anggustiani, Anissa Nurfadilah, Eno Wida Mulyani, Tirna Widiasari, dan saya sendiri. Berdirinya saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama adalah identifikasikan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat yang dibuat. Yang kedua, lampiran, yaitu berisi hal yang kita lampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Semisal kita melampirkan 5 lembar, dituliskan 5 lembar. Yang ketiga, perihal atau hal, yaitu tujuan kita menulis lamaran pekerjaan. Yang selanjutnya, alamat yang dituju, yaitu alamat kepada perusahaan yang akan kita lamar. Yang selanjutnya, salam pembuka, seperti dengan hormat. Yang selanjutnya, tubuh surat atau isi. Yang selanjutnya, salam penutup, seperti hormat saya, yang dilampirkan. Dan terakhir, tanda tangan dan nama terang. Pertanyaan kedua adalah tentukan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pertanyaan ketiga, tentukan isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pembuka, yaitu berisi dengan hormat. Yang kedua, isi, berisi identitas pelamar pekerjaan. Yang ketiga, penutup, berisi ucapan terima kasih dan harapan pelamar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Jatira dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan Irma, Rita, Tiara, dan saya sendiri. Pertanyaan pertama, identifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal surat. 2. Alamat yang dituju. 3. Perihal. 4. Salam pembuka. 5. Tubuh surat atau isi. 6. Salam penutup seperti hormat saya. 7. Tanda tangan pelamar. 8. Nama lengkap pelamar. Pertanyaan kedua, tentukan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kaidah kebahasan dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan kalimat efektif. 2. Menggunakan bahasa baku. 3. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan ketiga, tentukan isi surat lamaran pekerjaan. Isi dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Pembuka yang berisi posisi pekerjaan yang dilamar dan sumber informasi lamaran. Alasan melamar atau latar belakang mengapa pelamar merasa mampu dan layak menempati posisi itu. 2. Identitas pelamar, data pelamar, riwayat pengalaman. 3. Penutup yang berisi ungkapan rasa terima kasih dan harapan pelamar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok berkaitan dengan identifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan, ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan isi surat lamaran pekerjaan itu sama ya. Dimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian itu sudah melihat dari contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama sistematikanya itu apa saja? Berarti Tempat dan tanggal surat. D-nya yang besar dengan hormat. H itu kecil ya, bukan besar ya. Masih banyak cara penulisan untuk sapaan di dalam surat lamaran pekerjaan itu menggunakan dengan hormat.
D-nya besar, hanya besar, harusnya hanya kecil, kan ada tanda koma. Kemudian setelah ada sapaan, kemudian ada yang selanjutnya ada alinea pembuka, yaitu isinya apa? Kalau alinea pembuka Berdasarkan informasi. Dari mana informasi lowongan pekerjaan itu kita dapat itu. Setelah itu apalagi isi. kemudian ada bagian isi. Bagian isi itu apa? Isi Ya kan? identitas. Berisi identitas pelamar. Setelah ada isi kemudian apa lagi? Salam penutup. Menyertakan lampiran. Ya, lampirannya itu apa saja? Nah, itu tergantung. Kalau kita bisa melampirkan, misalkan, yang pertama biasanya itu apa? Daftar riwayat hidup. Kemudian apa lagi? Ada SKCK. Kemudian apa lagi? Fotokopi ijazah. KTP, ada foto transkrip nilai. Nah, ada kas foto seperti itu. Itu masuk ke menyertakan lampiran. Kemudian ada bagian penutup. Kalau bagian penutup itu berkaitan dengan Ucapan terima kasih ucapan terima kasih dan harapan. Setelah penutup ada tanda tangan dan nama terang, itu wajib. Kalau di dalam surat lamaran pekerjaan, tanda tangan dan nama terang itu wajib ada. Kalau misalkan nama terangnya ada tapi tidak disertakan tanda tangan, itu sama saja surat lamaran pekerjaan itu tidak sah karena tidak ada tanda tangannya. Kedua adalah surat lamaran pekerjaannya. Kalau masih belum bisa ditanyakan.
Sudah? Belum? Sudah. Ada dulu ya. Dari yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Yang belum masih saya dulu. Ini udah selesai semuanya ya? Ya. Saya lihat sebagian dari yang menulis surat lamaran pekerjaan sudah lumayan bagus, sudah cukup bagus ya. Cuma ada beberapa yang masih tulisannya belum rapi, masih kurang rapi. Ya, sampai di sini kalian sudah paham cara menulis surat lamaran pekerjaan? Sudah. Oke, sudah paham. Ya, kita kembali lagi ya merefleksi apa yang tadi kita bahas, yang hari ini kita bahas. Ya, berkaitan dengan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan itu apa saja? Yang pertama, coba sekarang mengajukan siapa yang bisa nanti mendapat tambahan nilai. Yuk. Sistematika surat lamaran pekerjaan apa saja yuk? Mendapat tambahan nilai yuk. Oke, mana enggak? Tempat dan tanggal surat. Yang kedua, perihal atau hal. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, tubuh surat atau isi. Yang keenam, alinea pembuka. Yang ketujuh, isi. Yang kedelapan, melampirkan lampiran. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Oke, ya beri tepuk tangan dulu. Ada yang mau membubuhkan atau menambahkan atau gimana? Yang dari sistematika yang tadi Farinda sampaikan dari awal. Ya, coba Anggun. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, perihal sama lampiran. Yang ketiga, alamat yang dituju. Keempat, salam pembuka. Kelima, alinea pembuka. Keenam, isi. Ketujuh, menyatakan lampiran. Kedelapan, penutup. Kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Oke, iya betul. Beri tepuk tangan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama itu ada tanggal dan tempat dan
perihal lampiran. Yang ketiga, Alamat yang dituju. Keempat, Salam pembuka. Yang kelima, alinea yang membuka. Yang keenam, Isi. yang ketujuh, Menyatakan lampiran. menyatakan lampiran. Kedelapan, ada penutup. Kesembilan, Tanda tangan dan nama terang. tanda tangan dan nama terang. Itu sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Tadi ada Mbak Anggun sama Paninda. Oke. Selanjutnya ada bagian isi surat lamaran pekerjaan. Itu apa saja? Ya, mengacungkan tangan. Bu. Isi surat lamaran pekerjaan itu apa saja? Bagiannya. Pembuka, isi, penutup. Oke, pintar. Vika. Oke, pintar. Ya, ada. Kalau di bagian isi dari surat lamaran pekerjaan itu ada ada pembuka, ada isi, dan juga ada penutup. Kalau bagian pembuka itu bagian apa ya? Tadi Informasi. Kemudian informasi apa? Lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu kita dapat dari mana? Seperti itu. Kemudian ada bagian isi. Kalau bagian isi itu berisi tentang Mas. Kemudian yang terakhir itu ada penutup. Kalau penutup itu Ucapan terima kasih dan harapan. ucapan terima kasih dan juga merupakan bagian isi dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian kaidah pembahasannya ada apa saja? Yang pertama, siapa Jung? Oke, ini satu apa saja? Yang pertama menggunakan ejaan yang baik dan benar, yang kedua menggunakan kalimat efektif, yang ketiga menggunakan surat yang standar. Oke, bentuk yang standar ya. Yang pertama itu menggunakan kata baku, ya kata baku. Kemudian ada kalimat efektif dan menggunakan bentuk yang standar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ini baru betul. Oke. Sudah paham cara membuat surat lamaran pekerjaan? Sudah. Insya Allah nanti kalau kalian lulus dari SMK Sriwijaya Doang ini nantinya kan artinya akan mencari sebuah pekerjaan. Nah ini kalian sudah membekali bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik seperti itu. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam materi kali ini, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Tidak ada yang ditanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, ya sudah cukup. Ya, kita selesai ya. Waktunya sudah cukup. Saya berikan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.